Shalom semuanya. Dalam suasana yang panas terik seperti ini, saya akan memberikan renungan berkenaan dengan sebuah video yang ada di YouTube yang mengungkapkan tentang kematian Yeshua HaMashiach, atau yang mereka mengenalnya dengan nama Isa Al-Masih. Bapak Ibu Saudara sekalian, ada 3 alasan kenapa saya membuat video ini. Yang pertama adalah karena ada orang yang bukan saksi hidup, tetapi mereka mengaku sebagai orang yang menyaksikan dan mengatakan bahwa Yeshua itu yang mereka sebut Isa Al-Masih itu tidak mati, tetapi diserupakan. Ada orang yang serupa dengan dia yang disalibkan. Kemudian yang kedua, ada banyak sekali ayat-ayat yang menyatakan kebangkitannya sebagai bukti bahwa Yeshua itu pernah mati dan kematian tidak berkuasa atasnya. Tapi karena adanya keraguan kematian Yeshua HaMashiach, maka untuk video kali ini saya hanya membatasi bukti-bukti bahwa Yeshua itu mati. Jadi hanya sebatas kematian Yeshua saja. Kemudian alasan yang ketiga dan kenapa saya membuat video ini adalah karena orang yang mengatakan itu menyatakan bahwa Injil yang ada sekarang ini adalah Injil yang palsu. Yang benar adalah apa yang mereka yakini, yaitu bahwa Yeshua tidak mati tetapi diserupakan. Ada orang yang atas kehendak Tuhannya itu diserupakan. Nah, 3 alasan inilah yang menjadi penyebab kenapa saya membuat video ini. Karena itu video ini saya beri judul Penipuan Terhadap Kematian Yeshua. Saya akan menyingkapkan, ada banyak sekali ayat-ayat yang nanti saya akan bacakan bagi kita semuanya. Yang saya sampaikan hanya 9 saja, di mana 9 bukti ini juga sebetulnya menyatakan ada ratusan bukti yang terkandung di dalamnya. Yang jelas bukti-bukti itu adalah karena dilihat oleh saksi. Jadi yang disebut saksi adalah orang yang melihat, orang yang mendengar, dan orang yang mungkin ikut merasakan juga. Itu adalah saksi, di mana orang itu hidup pada zamannya atau karena diilhami oleh Roh Kudus atau Ruach HaKodes. Sementara yang diungkapkan oleh video, di mana orang itu menyatakan bahwa Yeshua itu tidak mati tetapi ada orang yang diserupakan seperti Yeshua, itu adanya ratusan tahun setelahnya, yang tentu saja bukan sebagai saksi hidup. Jadi untuk saksi hidup ada 4 yang pastinya adalah penulis Injil, yaitu Matae atau Matius, Markos atau Markus, Lukas, dan Yohanan atau Yohanes. Ini adalah saksi-saksi hidup di mana mereka adalah murid-murid Yeshua yang pada saat itu mengikuti kemana Yeshua pergi, sehingga ketika terjadi event penyalipan Yeshua HaMashiach, mereka juga melihat, mereka juga merasakan. Oleh karena itu saya akan coba untuk membacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dalam suasana yang cerah dan panas serta berangin ini. Yang pertama adalah Matae atau Matius. Dia adalah penulis kitab Matae atau kitab Matius. Di dalam kitab Matae pasal yang ke-27 ayat yang ke-51 sampai 53, Matae menulis apa yang disaksikan dan atas ilham dan urapan Ruach HaKodes. Jadi tidak mungkin salah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayatnya mengatakan demikian dari Matae 27 ayat 51 sampai 53. Dan lihatlah, tabir di tempat suci terbelah menjadi 2 dari atas sampai ke bawah, dan bumi terguncang,
dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak tubuh orang-orang kudus yang sudah meninggal dibangkitkan. Dan setelah keluar dari kuburan-kuburan sesudah kebangkitannya, mereka masuk ke dalam kota kudus dan menampakkan diri kepada banyak orang. Jadi Matius ini melihat satu realitas bahwa ketika Yesua mati, apa yang terjadi? Terjadilah kebangkitan orang-orang mati, di mana kubur-kubur tergoncang. Ini adalah saksi hidup, saudara-saudara. Ya, tadi dikatakan tempat suci terbelah menjadi dua dari atas sampai ke bawah, bumi tergoncang, bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka. Ini bukan event biasa, bukan event sembarangan, tetapi sesuatu yang dahsyat dan luar biasa terjadi. Kenapa bisa seperti itu? Karena Yesua itu bukan sekedar nabi. Yesua bukan sekedar pemimpin sebuah pemahaman atau yang orang katakan agama. Bukan. Yesua adalah pribadi Yahweh itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan umat manusia bagi orang yang percaya dan beriman kepadanya. Itu yang pertama dari saksi hidup yang bernama Matius. Sekarang saksi hidup yang kedua adalah Markus. Di dalam kitab Markus pasal 15 ayat yang ke-39 ada dua hal penting yang saya sampaikan dari ayat ini, karena di sana berbunyi, dan perwira yang sedang berdiri di hadapannya setelah melihat bahwa dia menyerahkan rohnya, dengan berteriak seperti itu berkatalah dia, sungguh orang ini adalah putra Elohim. Ini yang mengungkapkan adalah perwira yang menyalibkan Yesua sendiri. Jadi ini kesaksian hidup, di mana ketika perwira itu mengungkapkan, ditulis oleh Markus dalam ilham Roh Kudus. Ada dua hal di sini yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah dia menyerahkan rohnya. Yesua karena dia adalah Tuhan, dia tidak bisa mati. Jadi ketika dia mati secara tubuh, itu hanya tubuhnya saja yang mati, untuk menggenapi nubuatan kitab para nabi, dan memang dia harus mati. Dan setan tidak mau ini, maka setan mengupayakan menyatakan bahwa yang mati adalah orang yang serupa dengan Yesua, bukan Yesua itu sendiri. Tetapi kitab suci menyatakan bahwa Yesua memang mati dan dia bangkit. Dan dia mati karena dia menyerahkan rohnya kepada Bapa Yahweh. Nah, di dalam kitab 1 Kepa pasal 3 ayat 18 sampai 20 adalah kejadian saat dimana secara tubuh Yesua mati. Ternyata Yesua turun ke dunia orang mati pada zaman Noah, yang pada saat itu tidak percaya bahwa Bapa Yahweh akan menurunkan air bah di zaman Noah atau zaman Nuh. Nah, ayatnya mengatakan demikian dari 1 Kepa atau 1 Petrus 3 ayat 18 sampai 20 berbunyi, sebab Hamasya juga telah menderita karena dosa-dosa sekali untuk selamanya, yang benar ganti yang tidak benar, sebab dia dapat mendekatkan kita kepada Elohim. Karena di satu sisi telah dijadikan mati dalam daging. Jelas ayatnya menyatakan bahwa Yesua mati dalam daging. Ini yang menulis adalah Kepa, ya, atau Petrus di dalam kitabnya 1 Kepa. Tapi di sisi lain dijadikan hidup dalam roh. Dan dalam pada itu pula ketika pergi kepada roh-roh yang ada dalam penjara, dia telah mengumumkan kepada yang dahulu tidak taat, ketika satu kali kesabaran Elohim menanti zaman Noah dengan persiapan sebuah bahtera yang ke dalamnya hanya sedikit, yaitu 8 jiwa yang diselamatkan dari air. Jadi dikisahkan pada zaman Noah atau zaman Nuh, orang-orang pada saat itu hidup, makan, minum, kawin, mengawinkan, pokoknya hidupnya nggak karu-karuan. Dan itu membuat Yahweh marah. Maka Yahweh akan menenggelamkan semua manusia ciptaannya. Maka Yahweh
berbicara kepada Noah untuk membuat bahtera supaya semua orang yang mau selamat dia masuk ke dalam bahtera. Tetapi ayat ini menyatakan hanya 8 orang saja, yaitu keluarganya Noah yang selamat. Kenapa? Karena yang lain mereka tidak peduli, saudara-saudara. Mereka pikir hidup sekali untuk selamanya. Untuk apa kita memikirkan hal-hal yang akan datang yang kita belum ketahui? Berita Injil adalah kabar baik, di mana di balik kematian ada kehidupan. Dan itulah yang diungkapkan oleh Yeshua ketika Yeshua turun ke dunia orang mati yang ada dalam penjara pada zaman Noah pada saat itu, menyatakan, memberitakan Injil bahwa kalian sekarang ini ada di dalam penjara, tetapi kalian hidup. Jadi bukan ketika Yeshua masuk ke dunia orang mati, Yeshua menginjil lalu terjadi pertobatan dunia orang mati. Tidak ada. Orang mati sudah tidak bisa bertobat, saudara-saudara. Dia sudah sampai kepada garis akhir, garis finish. Apakah dia akan dihakimi? Apakah dia akan masuk surga atau masuk neraka? Sekarang ini mereka ada di dalam penampungan sementara di dalam dunia orang mati, yaitu ke Firdaus atau ke Gehenna. Nah, Yeshua turun ke Gehenna menyatakan, hei saudara-saudara, kamu sekarang hidup di dalam penjara, dan itu membuktikan bahwa di balik kematian ada kehidupan. Karena pada saat itu orang tidak percaya bahwa di balik kematian ada kehidupan. Karena itu dalam kesempatan siang hari ini, dalam cuaca yang panas terik dan angin yang demikian kencang, saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara sekalian bahwa di balik kematian ada kehidupan, dan itulah berita Injil. Yeshua turun ke dunia orang mati ketika dia mati disalib, rohnya turun ke dunia orang mati. Karena Yeshua memang Tuhan, dia tidak bisa mati, saudara-saudara. Itu saya garis bawahi yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai putra Elohim. Saya baca lagi di dalam Markus 15 ayat yang ke-39. Dan perwira yang sedang berdiri di hadapannya setelah melihat bahwa dia menyerahkan rohnya dengan berteriak seperti itu, berkatalah dia, sungguh orang ini adalah putra Elohim. Jadi yang pertama dalam kematian itu karena Yeshua menyerahkan rohnya. Yang kedua, kepala perwira ini menyatakan bahwa sungguh orang ini adalah putra Elohim. Kata putra Elohim itu bukan berarti Elohimnya berputra atau Tuhan yang brojoli punya anak, saudara-saudara. Bukan. Seperti ada seorang yang mengaku diri sebagai Habib yang mengatakan di YouTube, kalau Yesus itu dilahirkan, siapa yang jadi bidannya? Ini adalah sebuah pelecehan dan penghinaan terhadap Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang berurusan dengan orang tersebut. Kita sebagai umatnya tidak perlu marah, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Dia mampu membela dirinya sendiri, sehingga tidak perlu ada pembelaan, sehingga ada front pembela Kristen. Tidak ada, karena Tuhannya umat Nasrani ini Tuhan yang hidup. Dia mampu membela dirinya sendiri. Jadi istilah putra Elohim itu bukan berarti Elohim atau Tuhan itu punya anak, tetapi itu hanya sebutan pada saat Elohim turun ke dalam dunia ini berbicara kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Jadi hanya istilah saja. Seperti misalkan saya putra Ambarawa, itu bukan berarti Ambarawanya brojoli saya, tidak, tetapi artinya bahwa saya berasal dari Ambarawa, saya orang Ambarawa. Kalau dia katakan bahwa sungguh dia ini putra Elohim karena dia berasal dari Elohim dan dia adalah Elohim itu sendiri. Dan nanti saya akan buktikan kepada saudara ayatnya. Jadi saya mengatakan semua berdasarkan ayat, saudara-saudara. Bukan karena tafsiran, tidak, tetapi berdasarkan ayat. Misalkan anak baju, apa anak baju? Anak baju itu kancing, bukan berarti bajunya punya anak. Anak panah itu adalah pelurunya panah. Kalau busurnya itu bukan bapak panah, itu busur panah dan punya anak panah, yaitu senjatanya. Tetapi bukan berarti busur panah punya anak.
Jadi ini hanya istilah saja ketika Yeshua sebagai putra Elohim, karena dia berasal dari Elohim dan dia adalah Elohim itu sendiri yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia untuk berfirman kepada manusia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Ayatnya yang membuktikan bahwa Yeshua itu adalah Tuhan, dia adalah Elohim itu sendiri. Di dalam Pesita atau kitab suci berbahasa Aramaik, bahasa daerahnya orang-orang Ibrani, di dalam kitab Injil Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 mengatakan, Atilat lekon geir yomana peruka daituhi Maryam Mesia bemadinta de Daud, yang artinya pada hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Tuhan Yahweh di kota Daud atau di kota Daud. Jadi yang lahir itu adalah Yahweh dalam wujud manusia yang menyatakan diri bernama Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach itu artinya Yahweh yang menyelamatkan, ya, karena memang dia adalah Yahweh itu sendiri. Yahweh adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia adalah Tuhan yang disembah oleh Bapak Abraham, Yitzhak, dan Yakub, serta Tuhannya para nabi, Tuhannya Moshe atau Musa. Itu namanya Yahweh, bukan yang lain, saudara-saudara. Ini adalah saksi hidup yang kedua, yaitu Markus. Sekarang saya akan sampaikan saksi hidup yang ketiga, yaitu Lukas. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-23 ayat yang ke-46, di sana dikatakan demikian. Dan sambil berseru dengan suara nyaring, Yeshua berkata, Ya Bapa, ke dalam tanganmu aku menyerahkan rohku. Dan sesudah mengatakan hal-hal itu, dia mengembuskan nafasnya. Jadi di sini kita melihat Lukas yang adalah penulis kitab Injil Lukas, dan dia adalah murid Yeshua yang ikut kemanapun Yeshua pergi, menyatakan bahwa dia mengembuskan nafasnya yang terakhir, yaitu dalam wujud manusia dia mati. Dan dia pun dengan ilham Ruach HaKodes atau dengan ilham Roh Kudus, maka dia pun menulis di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-36. Ada orang yang mengatakan bahwa Kisah Rasul itu ditulis oleh Rabi Saul atau Rasul Paulus. Bukan. Kisah Rasul itu ditulis oleh Lukas. Di dalam Lukas 2 ayat yang ke-36 dikatakan, oleh sebab itu biarlah seluruh keluarga Israel mengetahui dengan pasti. Jadi mengetahuinya dengan pasti bahwa Elohim telah menjadikan dia baik selaku Tuhan maupun Mesias. Inilah Yeshua yang telah kamu salibkan. Jadi Yeshua itu benar-benar disalib, bukan orang yang diserupakan. Ini adalah saksi-saksi hidup. Bagaimana mungkin ada orang yang menyatakan di YouTube dengan mengungkapkan, kitab kami menyatakan bahwa yang disalibkan itu bukan Yeshua, bukan Isa, tetapi orang yang diserupakan. Itu kejadiannya ratusan tahun setelahnya, sekitar 600 tahun, saudara-saudara. Bagaimana mungkin orang yang 600 tahun kemudian berbicara tentang kondisi yang ada pada saat itu? Dan banyak orang percaya, padahal saksi-saksi hidup menyatakan bahwa Yeshua memang disalib, saudara-saudara. Itu saksi hidup yang ketiga. Sekarang saksi hidup yang keempat, yaitu Yohanan atau Yohanes yang menulis kitab Injil Yohanes. Di dalam kitab Yohanan pasal yang ke-19 ayat yang ke-33 berbunyi demikian. Namun ketika tiba pada Yeshua, saat mereka melihat dia sudah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Ini adalah sebuah kisah ketika Yeshua disalib, di mana di samping kanan dan di samping kiri Yeshua itu ada orang penjahat yang juga sama-sama disalib. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat itu perwira yang menyalibkan Yeshua mengatakan supaya patahkan kakinya, karena pada saat itu menjelang Sabat, supaya benar-benar orang yang disalib itu mati. Maka kaki orang yang disalib di sebelah kanan dan sebelah kirinya Yeshua itu dipatahkan. Tetapi ketika mereka akan mematahkan kaki Yeshua,
mereka tidak jadi mematahkan karena Yesua memang sudah mati di salib. Dan Yesua memang harus mati, saudara-saudara. Dan ini merupakan penggenapan dari nubuatan kitab para nabi, bagaimana tidak ada satu tulang pun yang dipatahkan. Jadi Yesua ada di atas muka bumi ini, dari kelahirannya sampai kematiannya dan bahkan kebangkitannya, semuanya adalah karena menggenapi nubuatan kitab para nabi. Itu adalah hal yang keempat, saksi hidup yang keempat. Yang kelima adalah Rabi Saul atau Rasul Paulus. Rasul Paulus ini adalah rasul yang dipilih oleh Tuhan sendiri, dipilih oleh Yeshua HaMashiach, dan dia adalah orang yang menentang murid-murid Yeshua, karena Rabi Saul ini adalah orang yang anti dengan Yeshua HaMashiach. Tetapi dalam perjalanannya menuju ke Damsyik, dia ditangkap oleh Yeshua dalam sebuah penglihatan, dan dia menulis di dalam 1 Korintus 15 ayat 3 sampai yang ke-7 berkata demikian. Sebab dari pertama aku telah menyerahkan kepada kamu apa yang telah aku terima juga, bahwa HaMashiach telah mati ganti dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Jadi Rabi Saul menyatakan Yeshua telah mati, dan matinya itu disalib ganti dosa-dosa kita sesuai dengan nubuatan kitab suci, dan bahwa dia telah dikuburkan, juga bahwa dia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai kitab suci juga, dan bahwa dia telah terlihat oleh Kefas atau oleh Petrus, kemudian oleh ke-12 murid itu. Ini sudah banyak saksi-saksi, saudara-saudara, bahwa Yeshua yang mati itu pada akhirnya dia bangkit. Sesudah itu dia terlihat oleh lebih dari 500 saudara-saudara sekaligus. Jadi yang menyaksikan itu ratusan orang. Banyak dari mereka yang masih tetap tinggal sampai sekarang. Ini ditulis pada zaman itu, yang 500 orang itu ada yang masih hidup. Sesudah itu dia terlihat oleh Yakub, kemudian oleh semua rasul, dan terakhir dari semuanya dia terlihat olehku juga, seperti kepada bayi yang lahir tidak pada waktunya. Jadi Rabi Saul sendiri juga menyaksikan bahwa Yeshua itu memang mati di salib dan dia bangkit. Bahkan dia memanggil Rabi Saul untuk menjadi hambanya. Ada orang yang mengatakan, oh, Rabi Saul atau Rasul Paulus itu adalah rasul palsu. Dasarnya apa? Orang yang memberikan video itu mengatakan Rabi Saul atau Rasul Paulus itu adalah rasul palsu, karena dasarnya dari kitab 2 Korintus 12 ayat yang ke-16 dari terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, yang bunyinya demikian. Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagimu, tetapi kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Oh, jadi Rabi Saul itu rasul palsu karena dia menjerat dengan tipu daya. Itu kan terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia. Tetapi kalau saya membaca di dalam kitab Brit Kadasa atau Perjanjian Baru dalam bahasa Ibrani, di sana dikatakan Afel lu yehiken anoki lo hayiti lakem lemah amasa rak biyoti aru lakati etkem bearma, yang artinya, namun biarlah terjadi bahwa aku tidak membebani kamu, malah dengan menggunakan kecerdikan aku telah menangkap kamu dengan hikmat. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rabi Saul adalah seorang rasul yang diutus Tuhan untuk berbicara kepada orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang dimaksud di dalam kitab suci bukanlah orang yang tidak sama dengan imannya yang mengatakan kafir seperti yang seringkali kita dengar di Indonesia. Tetapi di dalam kitab suci yang disebut kafir adalah orang-orang yang bukan orang Yahudi, atau istilah teologianya adalah bangsa Goyim, bangsa di luar bangsa Yahudi yang adalah bangsa pilihan Tuhan sendiri. Dia adalah orang yang banyak berbicara kepada orang-orang ahli filsafat, baik Epikuros, Stoa dan sebagainya. Dan Rabi Saul itu adalah orang yang hebat
tetapi dia dilecehkan di situ. Nah, dengan hikmat yang didapat dari Ruach HaKodes, dia mampu mempertobatkan mereka dengan kecerdikan. Itu maksud ayat ini. Jadi bukan dia adalah orang yang licik, rasul palsu, keliru. Kalau dia rasul palsu berarti Tuhan itu salah memilih orang, karena Rabi Saul ini dipilih secara langsung dalam sebuah penglihatan sampai dia buta. Pada akhirnya dia didoakan oleh Ananias dan dia sembuh. Akhirnya dia mengabdikan diri sebagai abdi Elohim. Ya, ini merupakan bukti yang kelima bahwa Yeshua memang mati. Sekarang bukti yang keenam. Bukti yang keenam adalah Yeshua HaMasiah itu sendiri yang menyatakan tentang dirinya. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal 20 ayat yang ke-18, di sana berbunyi, lihatlah, kita sedang naik ke Yerusalem dan anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan mereka akan menghukum dia dengan kematian. Jadi Yeshua HaMasiah sendiri menyatakan bahwa nanti aku akan dihukum sampai mati. Dan memang dia harus mati. Nanti kita akan tahu kenapa dia harus mati. Itu adalah saksi yang keenam, di mana saksi yang keenam ini juga sudah meliputi banyak perempuan dan 500 saudara-saudara. Tadi saya sudah sampaikan. Jadi sudah ada ratusan orang sebetulnya yang melihat kejadian itu. Kemudian yang ketujuh adalah malaikat, saudara-saudara. Bayangkan, malaikat sendiri menyatakan bahwa Yeshua itu mati dan bangkit. Tetapi kenapa kita tidak mempercayai? Justru kita lebih percaya orang yang mengatakan 600 tahun kemudian bahwa Yeshua itu tidak disalib tetapi diserupakan. Ini sangat tidak masuk akal. Malaikat-malaikat dari sorga, dari Samayim, mengatakan di dalam kitab Matius atau Matius 28 ayat 5-6 yang bunyinya demikian. Dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu, jangan takut, karena aku mengetahui bahwa kamu mencari Yeshua yang sudah kamu salibkan. Dia tidak ada di sini, karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Marilah, lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan, saudara-saudara. Jadi perempuan-perempuan pada saat pagi-pagi buta dia pergi ke kubur Yeshua, ini saja sudah membuktikan bahwa Yeshua memang mati dan dikuburkan di dalam sebuah gua. Dan pada saat perempuan itu akan masuk, mereka kaget karena melihat bahwa kubur Yeshua sudah terbuka. Kuburan-kuburan di Israel itu dalam sebuah gua dan ditutup dengan batu. Batunya itu sangat besar dan tidak bisa disingkirkan oleh perempuan-perempuan itu. Ternyata Tuhan sendiri yang sudah menyingkirkannya, dan di situ ada malaikat yang menyatakan, mari masuk, silakan lihat bahwa ini adalah tempat pembaringannya. Dia sekarang tidak ada di sini karena dia sudah bangkit. Nah, malaikat sendiri menyatakan dia sudah tidak ada di sini. Artinya dia pernah ada di situ. Ini ucapan malaikat, loh. Masa malaikat berbohong? Kecuali setan. Ini adalah malaikat yang jahat. Saudara perhatikan, kalau suara malaikat saja tidak bisa saudara yakini, sementara suara orang yang 600 tahun kemudian saudara lebih meyakini, ini sangat tidak masuk akal, irasional, saudara-saudara. Ya, bukan hanya itu. Sekarang saksi yang ke-8 secara global adalah kepala pasukan yang menyalibkan Yeshua sendiri, loh. Di dalam kitab Matius pasal 27 ayat 43 dan 54 mengatakan demikian. Dia telah mempercayakan diri kepada Elohim, biarlah dia meluputkannya sekarang jika dia menginginkannya, karena dia berkata aku adalah putra Elohim. Itu ayat 43. Yeshua menyatakan diri adalah putra Elohim. Ayat 54-nya mengatakan, dan seorang perwira dan mereka yang bersamanya sambil menjaga Yeshua setelah menyaksikan gempa bumi dan apa yang telah terjadi, mereka sangat ketakutan sambil berkata, sesungguhnya dia ini adalah putra Elohim. Bayangkan, saudara-saudara,
Jadi kepala perwira yang menyalibkan Yeshua, dia juga menyaksikan bahwa Yeshua mati dan dia adalah putra Elohim. Itu adalah saksi yang ke-8. Sekarang yang ke-9, saudara-saudara. Yang ke-9 yaitu terhadap Miriam Magdalene atau Maria Magdalena. Miriam Magdalena atau Miriam dan Miriam yang lain. Itu tertulis di dalam kitab Matius pasal yang ke-28 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Saya baca lagi, di sana berbunyi, dan sambil menanggapi, malaikat itu berkata kepada wanita-wanita itu. Jadi wanita-wanita yang ingin melihat kuburnya Yeshua, di mana Yeshua mati dan dikuburkan di situ, itu menjadi saksi, di mana malaikatnya mengatakan, jangan takut, karena aku mengetahui bahwa kamu sedang mencari Yeshua yang sudah kamu salibkan. Dia tidak ada di sini karena dia sudah dibangkitkan sebagaimana yang sudah dia katakan. Marilah, lihatlah tempat itu, tempat di mana Tuhan dibaringkan. Jadi Yeshua HaMashiach memang terbukti mati, saudara-saudara. Ya, jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa Yeshua itu diserupakan, itu ngawur, nggak pernah ada, saudara-saudara. Kalau dikatakan bahwa Yeshua itu memang kenyataannya adalah diserupakan, sedangkan Injil yang ada ini adalah Injil yang palsu, berarti Tuhan tidak bisa menjaga firman-Nya sendiri dong. Bagaimana mungkin orang itu juga yang mengatakan bahwa Injil itu palsu, tetapi mengutip ayat-ayat Injil juga? Ini kan tidak masuk akal, tidak fair namanya, ya kan? Jadi Yeshua HaMashiach itu adalah Yahweh sendiri, Tuhan pencipta semesta alam yang turun ke bumi, dan Yeshua itu adalah pencipta. Di dalam Yohanan atau Yohanes 1 ayat yang ketiga, di sana dengan jelas bahwa Yeshua itu adalah menciptakan. Dia juga pencipta. Tadi saya sudah sampaikan di dalam Pesita, di dalam kitab Injil berbahasa Aram, di dalam Lukas 2 ayat yang ke-11, pada hari ini telah lahir bagimu, yaitu Tuhan Yahweh, Sang Mesias di kota Daud. Jadi Yeshua itu adalah Yahweh sendiri, dan dia adalah Mesias itu sendiri yang menyelamatkan manusia. Tetapi setan memang tidak suka kalau Yeshua itu mati. Maka ada saksi-saksi palsu. Yang pertama, tadi saya sudah sampaikan kalau Yeshua itu adalah pribadi yang diserupakan, yang disalib, bukan Yeshua tetapi orang lain. Coba kita renungkan, saudara-saudara. Misalkan saudara yang nonton video ini, saudara menggantikan saya untuk disalib. Ketika saudara ada di kayu salib, apa yang saudara akan lakukan? Apakah saudara akan menyerah begitu saja? Ya sudahlah, memang sudah nasibku seperti ini. Atau saudara akan berteriak dengan mengatakan, hei saudara-saudara, lihat, aku bukan Yakub Sulistyo, aku adalah orang yang lain yang diserupakan, bukan Yakub Sulistyo. Kan seharusnya begitu. Masa dia diam saja? Yeshua pada saat disalib dia diam saja, karena memang sedang menggenapi nubuatan kitab suci, di mana dia katakan seperti domba yang menuju kepada pembantaian. Dia memang harus mati supaya orang-orang yang seharusnya mati dihidupkan oleh kematiannya. Itu yang pertama. Jadi orang yang mengatakan bahwa yang disalib itu orang yang diserupakan, di mana orang yang diserupakan itu diam saja, ini juga sudah tidak masuk akal. Yang kedua adalah saksi palsu yang dikeluarkan oleh imam-imam kepala dan tua-tua. Jadi di kalangan orang Yahudi sendiri ada saksi palsu, Saracen, yang menyatakan bahwa Yeshua itu dicuri orang. Di dalam kitab Matius atau Matius pasal yang ke-28 ayat 12 sampai 15 mengatakan demikian. Dan setelah dikumpulkan bersama para tua-tua dan dengan mengambil kesepakatan, mereka memberikan banyak keping perak kepada para prajurit itu sambil berkata, katakanlah bahwa muridnya mencuri dia dengan datang pada malam hari sementara kami tertidur. Dan sekiranya hal ini terdengar oleh gubernur, kami akan membujuknya dan akan membuat kamu lepas dari kekhawatiran. Dan setelah menerima uang perak itu,
mereka melakukan sebagaimana mereka telah diajari, dan perkataan itu telah tersiar ke antara orang-orang Yahudi sampai hari ini. Ini adalah orang-orang perwira-perwira yang bodoh. Dia diperalat oleh imam-imam kepala dan tua-tua, disuruh mengatakan bahwa pada saat kami tertidur, Yeshua dicuri oleh murid-muridnya. Ini sebetulnya perkataan yang bodoh dan bunuh diri, di mana imam-imam kepala dan tua-tua mengatakan, nanti kalau gubernur nanyai, saya akan belain kamu. Nah, ini saja sudah merupakan satu pelanggaran, padahal imam-imam kepala itu adalah orang-orang rohani yang mengajarkan kebenaran. Ternyata tidak ada kebenaran di dalamnya. Dan bahkan disuruh mengatakan ketika aku tertidur, loh kamu itu kan disuruh jaga lah kok tertidur, berarti kamu melakukan pelanggaran, ini bisa dihukum saudara-saudara. Jadi orang-orang yang disuruh berkata kami tertidur ketika dia dicuri oleh murid-muridnya, ini sama saja dengan bunuh diri. Dan imam-imam kepala dan tua-tua ini tidak bisa menjadi berkat, yang seharusnya mereka mengucapkan hal-hal yang benar dan positif, ternyata justru tidak ada kebenaran di situ. Artinya palsu kesaksiannya. Ya. Dan saya akan lanjutkan sedikit lagi. Yeshua mati, itu setan takut sekali. Karena kalau Yeshua mati, ada beberapa hal. Yang pertama, membuktikan bahwa Yeshua itu Mesias, artinya satu pribadi yang berhak untuk menyelamatkan manusia. Yeshua itu bukan 100% Tuhan dan 100% manusia, bukan. Statementnya bukan demikian. Statementnya Yeshua adalah 100% Tuhan, yaitu Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini, dan dia 100% berwujud manusia, bukan manusia. Karena kalau Yeshua itu manusia, berarti dia terdiri dari spermatozoid, sperma laki-laki, dan sel ovum atau sel telur perempuan. Sedangkan kitab suci mengatakan bahwa Yeshua itu lahir di bumi atas Roh Kudus, ya. Jadi dilahirkan karena Ruach HaKodes, karena Roh Kudus. Dan Yeshua kalau dia 100% manusia, dia tidak bisa menyelamatkan manusia, karena tidak ada manusia yang bisa menyelamatkan manusia. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan. Dan semasa hidup di dalam dunia ini, Yeshua mengampuni dosa. Dan bahkan dia disalib itu karena apa? Karena dia menyatakan bahwa aku adalah Bapa Sorgawi, yaitu Yahweh itu sendiri. Dan pada saat itu orang-orang Yahudi tidak bisa menerima, karena mereka tidak tahu bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Mereka pikir bahwa yang namanya Tuhan itu tidak dilahirkan dalam bentuk seperti bayi, kemudian dia sama seperti manusia. Itu kan pola pikir manusia, saudara-saudara. Dan setan sangat takut kalau Yeshua mati, karena Yeshua membuktikan bahwa dirinya Mesias atau satu pribadi yang menyelamatkan manusia. Saya akan buktikan di dalam kitab Matius atau Matius pasal 16 ayat 16 dan 20 saja, di mana pada saat itu Yeshua melakukan sesuatu dan ada orang atau muridnya yang menyatakan sungguh engkau Mesias, tapi Yeshua tidak mengakui. Kenapa? Saya akan baca dulu. Matius 16 ayat 16 dan 20 berbunyi, dan seraya menanggapi, Simon Kepa atau Petrus berkata, engkau Mesias putra Elohim yang hidup. Kemudian dia memberi perintah kepada para muridnya agar mereka tidak mengatakan kepada siapapun bahwa dia adalah Yeshua sang Mesias. Ayat ini juga yang dikatakan bahwa itu sebagai bukti bahwa Yeshua itu bukan Mesias. Pada saat itu memang Yeshua belum sebagai Mesias, karena dia dalam kapasitas sebagai Dafar Elohim, yaitu firman Elohim, firman yang hidup, dan dia adalah Elohim itu sendiri. Yohanan 1 ayat yang ke-1. Tetapi gelar Mesias itu baru ada kalau dia menderita, mati, dan dia bangkit. Dan apa yang kita baca di dalam kitab suci terbukti bahwa Yeshua itu menderita dan akhirnya mati. Yeshua bisa saja tidak mau menderita, dia bisa saja tidak mau mati, tetapi
gelar Mesias ada pada dirinya kalau dia harus menderita dan mati dan dia bangkit. Realitasnya apa? Terbukti Yeshua bangkit dari kematian. Tadi malaikat-malaikat juga menyatakan bahwa Yeshua bangkit dari kematian. Itu yang pertama. Setan takut kalau Yeshua itu mati, berarti Yeshua sebagai Mesias itu benar. Kemudian yang kedua, kenapa Yeshua harus mati? Ada orang yang mengejek dengan ejekan mengatakan, katanya Tuhan kok mati? Mana ada Tuhan mati? Ya Tuhan memang tidak bisa mati. Tadi saya sudah sampaikan bahwa Yeshua mati karena dia menyerahkan kepada Bapa nyawanya. Kalau enggak dia tidak bisa mati. Tetapi dia memang harus mati, karena kitab suci katakan di dalam Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-9, yaitu supaya Yeshua menjadi Tuhan atas orang-orang hidup dan atas orang-orang mati. Di dalam Roma 14 ayat yang ke-9, ayatnya berbunyi, sebab karena hal inilah Masias telah mati dan bangkit dan hidup kembali, supaya dia menjadi Tuhan baik atas yang mati maupun atas yang hidup. Jadi Yeshua memang harus mati supaya dia menjadi Tuhan atas orang-orang mati. Maksudnya bagaimana? Gini saudara, sekarang kan kita hidup dan kita mengakui, beriman bahwa Yeshua adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Ya, karena kita masih hidup. Bagaimana kalau kita mati? Apakah ketika kita mati di sana ada Tuhan? Tuhan ada di dalam kematian, di dalam dunia orang mati. Artinya dia pun tetap menjadi Tuhan ketika kita sudah mati. Itu maksudnya, ya. Dan yang ketiga, setan takut Yeshua mati karena nubuatan kitab para nabi tergenapi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam kesempatan siang hari ini saya ingin sampaikan, kalau saudara menerima apa yang saya sampaikan, bahwa Yeshua adalah Tuhan itu sendiri, yaitu Bapa Yahweh yang turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia, dan dia mati untuk membeli jiwa saudara dan saya, dan telah dibayar dengan lunas, yaitu dengan nyawanya sendiri. Dia mati tergantung di atas kayu salib, dan dia naik ke sorga. Tetapi karena saking cintanya Tuhan kepada manusia, dia turun lagi ke dalam dunia, bukan ada di sekitar kita, yaitu adalah Ruach HaKodes atau Roh Kudus. Dia ada di dalam kita, maka disebut Immanuel. Imuna anaknu Elohim. Elohim berada di dalam kita. Elohim manunggal dengan kita. Kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian yang pada saat ini sedang menonton YouTube ini, dan saudara belum menerima Yeshua HaMasiah sebagai Yahweh yang turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menyelamatkan saudara, ini adalah suara Tuhan bagi saudara. Tuhan berdiri di muka pintu hatimu dan mengetuk pada saat ini. Apabila engkau menerima dan engkau mengaku serta mengimaninya bahwa Yesus adalah juru selamatmu, maka kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kematian bukan sesuatu yang penuh misteri. Kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Karena kapanpun waktunya saudara mati, maka saudara akan dijemput oleh malaikat untuk menuju ke Firdaus, penampungan sementara orang-orang mati di dalam Tuhan. Dan nanti pada saat ada penghakiman pada akhir zaman, maka nama saudara akan disebut dari kitab hayat atau kitab kehidupan, dan saudara akan masuk ke surga kekal, di mana di sana tidak ada ratap tangis dan kertak gigi, tidak ada nafsu birahi, yang ada hanya sukacita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang renungan ini, biarlah renungan ini menjadi suara Tuhan bagi saudara, karena Tuhan sangat mengasihi saudara. Kalau saudara mendengarkan renungan ini dan saudara menerima, perhatikan, bukan karena saudara yang menerima Tuhan, tetapi karena Tuhan yang memilih saudara dan saudara memberikan respon. Terima kasih saudara sudah nonton video ini. Bapak Yahweh Besem Yeshua HaMasiah Ruach HaKodes memberkati saudara sekalian. Amin.